Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Oma, dan Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Malam ini tanggal 25 Maret 2025. Perkenalkan, nama saya Anita Pohan, Jemaat GPIB Yahya Grogol. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau yang telah memelihara kami sepanjang hari. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan. Kiranya Engkau mau menguasai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan kehendak Tuhan hari lepas hari. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Mazmur 23 ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan malam hari ini dari Sabda Bina Umat yang berjudul Gada dan Tongkat Sang Gembala. Ayat emasnya adalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berangkat dari pengalaman hidup yang penuh ancaman dan bahaya, Daud bersaksi dalam Mazmur 23 ayat 4-6 bahwa kebaikan Allah sebagai gembala umatnya tidak hanya tampak dalam berkat-berkat jasmani seperti makanan, minuman, dan kenyamanan hidup. Kebaikan Allah juga nyata melalui penyertaannya dalam krisis dan penderitaan yang diekspresikan Daud secara metaforis sebagai lembah kekelaman. Kitab-kitab sejarah mencatat bagaimana Daud berulang kali terluput dari upaya pembunuhan oleh Saul ayah mertuanya dan terlepas dari tekanan musuh-musuhnya. Ia bahkan menang dalam berbagai peperangan melawan mereka. Pengalaman-pengalaman inilah yang menginspirasi Daud untuk bersaksi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pengakuan ini menegaskan bahwa keberanian Daud bukan berasal dari strategi perang yang jitu ataupun dukungan dari pendukung setia dan militan. Sebaliknya, keberanian lahir dari iman akan penyertaan, bimbingan, dan perlindungan Allah yang dirujuknya secara figuratif sebagai gada dan tongkat. Sama seperti Daud, kita pun sering menghadapi krisis pergumulan dan bahaya, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak. Tidak dapat disangkal apapun bentuk dan intensitasnya, kondisi-kondisi tersebut seringkali menyebabkan penderitaan nyata dalam hidup pribadi dan keluarga kita.
Karena itu, penting bagi kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau menggunakan cara-cara dunia, termasuk meminta pertolongan dari kuasa gelap. Sebaliknya, mintalah hikmat, kekuatan, dan perlindungan dari Allah. Dialah satu-satunya pembela dan penolong kita. Di luar Dia tidak ada berkat dan keselamatan sejati. Sudahkah saudara minta gada dan tongkat Allah untuk membimbing dan menyelamatkan hidup saudara? Jika belum, sampaikanlah permintaan itu setiap waktu di dalam doa yang lahir dari iman dan kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan dari SBU malam hari ini. Tetap senantiasa percayalah teguh. Tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Sebelum kita menutup malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman dan renungan pada malam hari ini. Kiranya kami dapat melaksanakan pesan dalam firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami, biarlah Roh Kudus yang menyertai dan membimbing kami. Kami juga berdoa untuk segenap PKLU dimanapun berada diberikan kesehatan yang baik. Juga untuk Dewan PKLU, Engkau berkati segala pelayanan mereka agar dapat melaksanakan tugas kesetiaan dan tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak, ini adalah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan ya Bapa, dan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Oma dan Opa, Ibu dan Bapak sudah bergabung dalam program SPMAB malam ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.